Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Nah, perkenalkan, nama saya Hervivia Anggre. Saya dari Universitas Riau, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya Melayu yang ada di Universitas Riau. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita memasuki presentasinya. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Riau yang dipercaya berasal daripada golongan Austronesia yang dimana mereka. Mereka dikatakan berada di sini sejak 1000 sebelum Masehi. Berdasarkan penelitian arkeologi di Gua Kelantan, daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fisikal berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, baju dengan baju berwarna seperti keturunannya asli dari Malaysia, dari Sarawak dan di Sumatra. Melayu Proto asal keturunan Iyan. Berdasarkan pendapat perbedaan tersebut
Hidup mereka sebagai orang Melayu dan Minangkabau. Orang Melayu wajib mengerjakan sebagai manusia. Mereka biasa memilih seorang ketua untuk menasihati penduduk. Orang Melayu itu memiliki satu agama yang mereka yaitu agama Brahmanisme. Keturunannya orang Melayu merasakan secara acak dan bahkan kebebasan. Masih dalam wilayah astronomi yang merupakan pencetusnya Wilhelm Kepler yang memberi pandangannya untuk membentuk suasana iklim dan membuat galaksi. Ini kumpulan pertama dan kedua dikenal sebagai Austronesia. Bahasa dasar atau dialek sampai sekarang berpecah daripada bahasa Austronesia lainnya. Yang pertama adalah Kerajaan Persia asal Arabia, berdiri pada tahun 1723, didirikan oleh Raja Kecil Arabia Sultan Ahmad II, Jalil Al-Shah. Kerajaan siap menjalankan Islam hingga satu tahun berikutnya. Kerajaan ini memperpanjang perjalanan Islam sampai Sultan Syarif Asia. Kerajaan ini berdiri setelah Nabi peninggalan berupa patung Syarif Asia, Masjid Al-Haram, Sunan Al-Syarifin, Istana Saleh, layang gantung, Masjid Nabawi. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Pesik, berdiri pada abad ke-14 dan 15. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini terletak di Tasik di hulu Sungai runtuh pada 1522. Agama yang dianut pada periode pertama yaitu Hindu Buddha dan yang periode kedua yaitu Islam. Rajanya bergelar Permaisura dan pemerintahan monarki. Yang ketiga, Kerajaan Punto Darussalam, berdiri pada tahun 1878, runtuh pada tahun 1942. Agama yang dianut adalah Islam. Rajanya Tengku Ali. Sistem pemerintahnya adalah monarki. Kerajaan ini termasuk dalam 5 liha atau 5 wilayah di Indonesia di Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau. Kerajaan Punto Darussalam juga merupakan kerajaan Islam yang disebarluaskan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Burhanuddin. Yang keempat, Kerajaan Indragiri, didirikan pada tahun 1298 dan dibubarkan pada tahun 1945. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Bahasa yang umum digunakan yaitu bahasa Melayu. Agama awalnya Buddha dan kemudian berubah menjadi Islam. Pemerintahannya bersifat monarki. Ada dua raja yang terkenal yaitu Raja Marlang dan Raja Narasinga. Selanjutnya, Kerajaan Kandis. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Melayu atau Damasyara di Sumatera Tengah. Berdiri di Sumatera yang terletak di Kota Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Proto-Melayu. Agamanya Hindu dan Buddha. Sistem pemerintahnya monarki. Rajanya adalah Maharaja Diraja, Mangkoto Maharaja Diraja atau Datuk Rajo Tunggal. Lambang Kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih yang merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Riau Lingga. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahmat Muazzam Shah yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Berdiri pada tahun 1824 atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Agamanya adalah Islam Sunni dan sistem pemerintahnya adalah monarki.
Selanjutnya, Kerajaan Kambarkiri didirikan pada tahun 1700 oleh salah satu putra yang dipertuan Pagaruyung, Tengku, yang dipertuan Bujang Sati, gelar Sultan Pagubayang. Gunung Sahilan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan beribu kota di Gunung Sahilan. Bahasa resminya adalah Melayu Tinggi dan Minangkabau. Agamanya adalah Islam dan sistem pemerintahannya adalah monarki. Adab dan adat Melayu Riau. Adab adalah suatu kebiasaan dalam menuruti aturan sesuai kesepakatan bersama. Jenis-jenis adat: yang pertama, adat sebenar adat; yang kedua, adat yang diadatkan; ketiga, adat yang teradatkan; dan empat, adat istiadat. Adat istiadat suku Melayu Riau. Yang pertama, adat tutur dalam keluarga, berkapur sirih, tradisi pakaian Melayu, dan tradisi kematian serta tradisi pernikahan. Sistem kekerabatan suku Melayu. Sistem kekerabatan Melayu terbagi menjadi dua, yaitu matrilineal menurut garis keturunan ibu dan patrilineal menurut garis keturunan ayah. Bentuk kekerabatan meliputi pola redensi dan sistem sapaan. Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang teratur dan memiliki aturan sebagai pedoman hidup. Struktur masyarakat, organisasi masyarakat, dan bentuk persekutuan hukum dalam masyarakat hukum adat. Struktur masyarakatnya yaitu merupakan susunan atau golongan yang dibedakan menurut asas genealogi atau keturunan seperti patrilineal dan matrilineal, dan asal menurut asal daerah seperti masyarakat hukum desa, wilayah, dan hukum syarikat. Organisasi masyarakat merupakan suatu kesatuan dalam suatu perhimpunan masyarakat seperti organisasi persekutuan dan hukum. Bentuk persekutuan hukum adalah bentuk perhimpunan yang ada pada masyarakat hukum adat, meliputi sistem kekerabatan, ketetanggaan, dan keorganisasian. Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat. Yang pertama, ada Sultan, Kedatuan Sejawat, Hulu Balang, Kedatuan, Berkelompok, Penghulu Besar, Penghulu Kacik, dan ritual keagamaan yang dipegang oleh Datuk Kadi. Sistem keangkuhan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat hukum adat yaitu, apabila terjadi masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat. Sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut bersifat terbuka, artinya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Adapun hukum adat yang berlaku yaitu hukum sosial, membayar dam atau denda, dan penghapusan identitas. Atur cara kehidupan dan kepemimpinan masyarakat Melayu Riau. Kehidupan masyarakat Melayu pada dasarnya diatur oleh adat istiadat Melayu. Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan atau diamalkan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat istiadat memiliki hubungan yang rapat dan dipandang sebagai alat yang berupaya untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Ungkapan adat Melayu menjelaskan, biar mati anak, jangan mati adat, mencerminkan betapa pentingnya eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Atur cara kehidupan masyarakat Melayu Riau ini banyak menggunakan pedoman buku tunjuk ajar yang berisi petuah, amanah, dan nasihat.
Isi dari buku tunjuk ajar tersebut seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, taat dan setia kepada pemimpin, kebersamaan, persahabatan, gotong royong, serta tenggang rasa dan keadilan serta kebenaran. Kepemimpinan masyarakat Melayu Riau. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat, diantaranya tuah, bertuah rumah ada tuanya, pucuk bertuah kaum ada pucuknya, hulu berasosiasi dengan sungai, dan ganggang atau pegangan pada peralatan rumah sehari-hari. Adat kampung ada penghulunya. Pumpunan tali ikan pucuk jala, pumpunan tali ikan kaum negeri. Payung tua menjadi payung negeri, dan pohon. Peran pemimpin digambarkan sebagai berikut, yaitu memberi kata putus, meminta keadilan, dan memperbaiki. Sikap pemimpin yaitu ada kejujuran, pakaian batik pemimpin atau pakaian batin adalah sifat-sifat dan kesadaran atas yang ada dan diadakan dalam diri pemimpin, antaranya sebagai berikut: kejujuran, aturan, akal budi, keteladanan, keelokan, lapangan hati, kesederhanaan, menenangkan, kesabaran, dan keuletan. Sifat-sifat pemimpin Melayu Riau yaitu sidik atau jujur, amanah dapat dipercaya, patonah cerdas, dan tablik menyampaikan. Bahasa Melayu Riau. Istilah bahasa Melayu mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Malaya. Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei Darussalam, Indonesia sebagai bahasa Indonesia, dan Malaysia juga dikenal sebagai bahasa Malaysia. Bahasa Melayu merupakan lingua franca dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Nusantara sejak abad ke-7. Keistimewaan bahasa Melayu adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa persatuan. Tulisan Arab Melayu. Huruf Arab Melayu adalah perlambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yakni huruf Arab. Maka dengan demikian, huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf elah, dan huruf Melayu. Kesenian Melayu Riau. Jenis-jenis kesenian Melayu Riau yang pertama ada seni rupa, seni tari, dan seni ukir, seni musik, serta teater. Seni rupa adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur rupa, seperti garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Unsur-unsur rupa tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Seni tari. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Tarian dalam kebudayaan Melayu mengandung aspek gerak, irama, dan nyanyian. Biasanya diperuntukkan dalam upacara adat, upacara ritual, keberhasilan panen, menyambut tamu-tamu penting, ataupun sekedar untuk mempererat pengalaman dan meramaikan peristiwa penting. Di Riau, seni tari dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tari sakral seperti tari mayang dan tari zapin. Yang kedua ada tari profan seperti tari olang-olang dan tari mayong. Seni ukir. Kesenian ukiran adalah proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu. Seni musik. Pada awal perkembangannya, alat musik yang digunakan lebih didominasi oleh tingkahan rebana, petikan gambus, gesekan biola, picitan akordeon, tingkah gong, dan tiupan serunai. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab dan Eropa tradisional.
Seiring dengan perkembangan teknologi itu semua digantikan dengan alat musik elektronik berupa keyboard. Walaupun demikian, dalam kegiatan-kegiatan tertentu, alat musik tradisional masih tetap digunakan dalam melestarikan warisan kebudayaan. Semacam lagu dari Riau seperti Lancang Kuning, Laksamana Raja di Laut, Langgam Melayu Solap, Soleram, Japin, dan Japin Pantai. Berikut adalah jenis alat musik Melayu Riau seperti rebana, seruling, dan gambus. Fungsi musik Melayu yaitu dapat menjadi sarana edukasi, memperkaya kebudayaan, menjadi warisan peradaban, menghibur para pendengar, digunakan untuk mengisi acara perkawinan, pawai, atau sunatan. Seni teater. Teater adalah istilah lain dari drama, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Selain itu, istilah teater dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama, perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas dan disaksikan banyak orang berdasarkan atas naskah yang tertulis. Tradisi lisan dan tulisan. Tradisi tulis menghasilkan naskah-naskah dalam masyarakat Melayu, sedangkan tradisi lisan merupakan hasil ekspresi masyarakat seperti tukang cerita, pemantra, ungkapan dan petatah, petitih, ataupun basiajuang. Contoh tradisi lisan Melayu Riau yaitu wayang, maknyong, dan didong. Contoh tradisi lisan seperti Rebab Pariaman dan Batombo. Sistem ekonomi Melayu Riau dan Tapalapan. Ada beberapa aktivitas ekonomi Melayu yang telah menjadi budaya dalam tatanan ekonomi Islam. Dapat dilihat diantaranya adalah permainan jejo atau arisan, pakaian atau gadai kebun, arayan, sistem berduha, jual janji atau bayar wapak, jual beli berdeposit atau uang pangkal, dan jual beli angsuran. Perekonomian Tapalapan. Perekonomian Tapalapan adalah sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Melayu, yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga. Tapalapan tersebut adalah berladang, berternak, berkebun, menangkap ikan, perhutanan, berniaga, beniroh, dan bertukang. Ekonomi Melayu era global dan tantangannya. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ragam ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat Riau adalah bidang pertunjukan, bidang pariwisata, bidang kuliner, dan bidang kriya. Tantangan ekonomi Melayu era global adalah tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan, banyaknya pesaing dari luar, infrastruktur belum optimal, rendahnya apresiasi masyarakat, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, dan masuknya budaya asing. Sekian, terima kasih. Pesan saya adalah, mari bersama-sama melestarikan dan menjaga bumi Melayu ini.